Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari data type list pada Python. List adalah sebuah collection di mana item di dalamnya bisa kita atur, bisa kita ubah, dan juga list mengizinkan kita untuk menginputkan item yang sama di dalam satu list. Oke, langsung saja bagaimana cara kita membuat value list atau mengassign value list ke dalam variabel list. Oke, di dalam Python list ditulis di dalam atau di antara square bracket atau kurung siku. Oke, langsung saja contoh kita memiliki variabel x dengan tipe data list, kemudian kita assign dengan value. Kita assign dengan value. Ingat tadi teman-teman, di antara kurung siku, diawali kurung siku dan ditutup dengan kurung siku. Kemudian kita tulis itemnya sebagai contoh ping, oh ya, untuk memisahkan dari satu item dengan item lainnya kita menggunakan koma di sini. Oke, list menggunakan koma untuk memisahkan item satu dengan item yang lainnya. Kemudian item kedua ping, peng, kemudian pong, pung, pang. Ya. Oke, teman-teman perhatikan, kita sudah berhasil meng-create variable list di sini dengan value ping, peng, pong, pung, pang. Oke. Kemudian selain seperti ini, kita juga bisa mendeklarasikan sebuah variabel dengan memanggil konstruktor dari si list tersebut. Sebagai contoh, langsung saja atau coba kita print dulu ya teman-teman. Print value-nya x. Lalu coba kita running. Perhatikan teman-teman, kita berhasil meng-create mendeklarasikan sebuah variable list di sini. Oke, selain cara dengan menggunakan kurung siku, kita juga bisa memanggil konstruktor dari si list tersebut. Sebagai contoh, kita punya variabel yang sama, x. Kemudian kita panggil konstruktor list. Oke. Kemudian kita masukkan, contoh di sini kita menggunakan value yang sama, kita copy saja yang ini. Kita paste di sini. Oke, lalu coba kita running. Perhatikan teman-teman, hasil yang kita dapatkan sama ketika kita menggunakan kurung siku sebagai pembuatan value untuk si variabel list tersebut. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan konstruktor di sini, kurung tutup dan kurung bukanya kita berikan dua kurung tutup dan dua kurung buka. Oke, teman-teman perhatikan jangan sampai salah. Ini yang perlu teman-teman ingat dalam pembuatan dalam mendeklarasikan sebuah variabel list. Oke. Saya harap teman-teman mengerti di sini. Kita bisa menggunakan kurung siku untuk mengisi variabel list. Kita juga bisa memanggil konstruktor dari si kelas list tersebut. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Kemudian bagaimana sih cara mengakses item? Item dari variabel list tersebut. Cara mengakses item dari variabel list tersebut, kita memanggil indeks dari items tersebut. Sebagai contoh. Yang perlu teman-teman ingat, karena list adalah sebuah collection dan collection adalah array, maka indeks dari setiap atau indeks awal dari sebuah list tersebut, dari kumpulan list tersebut adalah sama dengan 0. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, ini item pertama indeksnya sama dengan 0, item kedua indeksnya 1, item ketiga indeksnya 2, item keempat indeksnya 3, item kelima indeksnya 4. Jadi ketika kita ingin mengakses item di dalam list tersebut, kita memanggil indeks dari item tersebut. Sebagai contoh, kita memanggil item kedua, maka kita memanggil indeks pertama. Ingat, indeks ke-0, indeks pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka di sini kita isikan 1 untuk memanggil item peng ini. Coba kita running. Di sini teman-teman bisa lihat peng. Begitu juga seterusnya. Jika kita ingin memanggil item keempat, pung, maka kita memasukkan indeks ke-3. Perhatikan 0, 1, 2, 3.
Kita ganti dengan angka 3, lalu kita running, pung. Oke. Kemudian selain memanggil item dari depan list tersebut, kita bisa memanggil item dari belakang. Namun yang perlu teman-teman ketahui, indeks di sini berubah menjadi -1. Indeks pertama dari akhir itu sama dengan -1. Oke. -1, -2, -3, -4, -5. Oke. Jika dari depan, jika indeksnya kita mulai dari depan, kita menggunakan indeks ke 0. Namun jika kita ingin memanggil dari belakang, kita menggunakan -1 sebagai indeks pertama dari akhir. Oke, kita running ini. Pang, teman-teman perhatikan. Maka item terakhir itu sama dengan pang. Begitu juga jika kita ingin memanggil item ketiga, maka kita masukkan indeks ke -3. Lalu kita running. Di sini kita dapat hasilnya pong. Oke, saya harap teman-teman mengerti dari sini. Jika kita memanggil indeks pertama, kita gunakan pertama dari awal, indeksnya dimulai dari 0, tapi pertama dari akhir, indeksnya dimulai dari -1 dan semakin kecil -2, -3, -4 dan seterusnya sepanjang banyaknya item di dalam list tersebut. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memanggil memanggil items tersebut lebih dari satu? Oke. Caranya kita menggunakan titik 2 di antara indeks yang kita panggil. Sebagai contoh, langsung saja kita memanggil indeks pertama, sampai indeks ke-5 atau sampai indeks ketiga. Seharusnya indeks pertama itu sini 1, 2, 3. Harusnya yang ditampilkan adalah peng, pong, pung. Coba ini kita running. Ternyata yang ditampilkan hanya 2, peng dan pong. Oke. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, ini sama dengan ketika kita mengatakan bahwa kita memanggil indeks pertama hingga indeks ketiga dikurang 1. Atau kedua. Indeks kedua. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita memanggil item lebih dari 1 dengan menggunakan titik 2, indeks pertama atau indeks start ini, indeks permulaan itu masuk di dalam list tersebut. Peng di sini, peng indeks pertama. Tapi akhir indeks atau end indeks ini, akhir end indeks ini itu tidak termasuk dalam list tersebut. Tidak termasuk di dalam list tersebut. Inilah indeks ketiga ini, tidak termasuk. Jadi ini sama dengan kita memanggil indeks pertama sampai indeks ketiga dikurang 1 atau indeks kedua. Makanya yang ditampilkan di sini adalah peng dan pong. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian kita bisa menghapus start index atau indeks awalan di dalam pencarian pengambilan items ini. Jika kita mengosongkan indeks pertama, maka indeks akan dimulai dari indeks ke-0. Secara default akan dimulai dari indeks ke-0. Jika kita running, maka dimulai dari ping, peng, pong. Kembali lagi, di sini indeks ketiga tidak ikut karena 3 dikurang 1. Ini. Kemudian, jika kita mengisi nilai indeks awal pertama namun indeks akhir kita hapus, maka dia akan mengambil indeks sampai indeks terakhir. Teman-teman perhatikan, peng, pong, pung, pang. Peng, pong, pung, pang. Teman-teman bisa lihat di sini, indeksnya akan di-generate sampai item terakhir jika end indeksnya kita kosongkan. Saya harap teman-teman mengerti lagi sampai di sini. Kemudian, kita juga bisa memulai pengambilan item dimulai dari item paling belakang. Sama seperti sebelumnya, teman-teman, kita menggunakan minus. Sebagai contoh, kita menggunakan -4 misal atau -3 sampai -1. Kita running, perhatikan, dia dimulai dari -4, teman-teman. Dari -3, -1, -2, -3 dari pong. Maka di sini dimulai dari pong sampai -1, teman-teman bisa perhatikan, -1 dikurang 1 sama dengan -2.
Oke, minus 1 di sini, minus 1 dikurang 1 sama dengan minus 2. Maka minus 1 minus 2 sampai pung. Teman-teman bisa lihat di sini pung yang di generate di sini. Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Ini juga sama, kita bisa hapus ini sampai pang karena itu indeks pertama, indeks terakhirnya. Oke, kemudian Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini bagaimana cara kita memanggil indeks ke sekian, bagaimana cara kita memanggil array sebuah indeks, maksudnya mengambil beberapa indeks. Bagaimana cara kita memanggil item per item, bagaimana juga kita memanggil beberapa item dalam list tersebut. Oke. Kemudian kita juga dapat mengganti value di dalam kumpulan list tersebut. Oke, dalam list tersebut. Sebagai contoh, caranya adalah dengan memanggil indeksnya, kemudian kita mengisi mengoverride value tersebut. Sebagai contoh, kita panggil variabel x dengan indeks ke 0. Oke, berarti ini teman-teman perlu perhatikan, indeks ke 0 sama dengan kita katakan di sini tes. Oke, teman-teman. Kemudian coba kita print di sini. Oke, ini kita hapus saja teman-teman ya. Atau kita komen. Komen. Untuk komen teman-teman bisa baca di tutorial saya yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan apa itu gunanya komen di bagaimana cara menggunakan komen di Python. Oke. Oke, kemudian kita print X di sini. Lalu coba kita running. Print X. Indeks ke 0 sama dengan tes, tapi yang ditampilkan pingpong. Coba kita running. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di sini, indeks ke 0 berubah menjadi tes. Oke, yang seharusnya ping. Oke, coba kita print sebelumnya. Faster. Lalu coba kita running. Oke, teman-teman perhatikan, sebelum kita ubah override indeks ke 0 menjadi tes, value yang ditampilkan dalam list tersebut adalah ping. Kemudian ketika kita override menjadi tes, maka items tersebut menjadi tes. Oke, begitulah cara kita merubah item di dalam list tersebut. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Kemudian kita bisa mengetahui berapa banyak sih item di dalam list tersebut dengan menggunakan function len pada Python. Oke, langsung saja kita contohkan print len. Oke, print len. Kemudian di sini kita buat x, lalu kita running. Kita running sekali lagi. Perhatikan teman-teman, kita memiliki 5 item di dalam list tersebut. Oke, jadi function ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak item di dalam list yang kita miliki, yang kita panggil. Oke, di sini x, variabel x. Oke, kemudian bagaimana sih cara memasukkan item baru ke dalam list tersebut? Contoh di sini kita memiliki 5 item, ping, peng, pong, pung, pang. Namun kita ingin menginsert atau memasukkan item yang baru di dalam kumpulan list tersebut. Oke, di dalam items tersebut. Oke, langsung saja. Ada 2 cara. Yang pertama itu adalah method append. Oke, kita bisa gunakan contohnya. Langsung saja. X append. Oke, kemudian item apa yang ingin kita masukkan? Sebagai contoh tes saja. Oke, lalu coba kita running. Maaf, append. Oke, lalu coba kita print juga di sini nilai x, lalu kita running. Perhatikan teman-teman, method append akan menginsert file item baru di dalam list tersebut
pada indeks paling akhir plus 1. Artinya indeks keempat ditambah 1. Maka item tersebut akan masuk di di indeks paling belakang. Oke. Inilah metode append. Oke. Namun bagaimana jika kita ingin menginsert value itu di dalam atau di item yang lebih spesifik? Sebagai contoh, kita ingin menginsert value tersebut di indeks ke-5. Maka kita menggunakan insert, kemudian kita masukkan indeks keberapa. Oke, contoh di sini kita menggunakan indeks kedua, kemudian di sini kita katakan tes 2. Oke, lalu coba kita running. Kita print dulu teman-teman. Print. Kemudian print X, kemudian kita running. Perhatikan di sini teman-teman, kita mencoba memasukkan item tes atau value baru yaitu tes di indeks kedua dalam list ini. Oke, teman-teman, dalam list ini, bukan list yang di atas. Kenapa? Karena di sini kita sudah menginsert value test ke dalam X, ke dalam list tersebut. Maka dia akan menginsert tes 2, oke, di dalam list ini. Oke, teman-teman, di sini apa bedanya di sini? Di sini hanya 5 item, sedangkan di sini sudah 6 item, yaitu include X di dalamnya, tes di dalamnya. Kemudian untuk function ini, dia akan memasukkan tes 2 ke dalam indeks kedua di dalam list ini. Oke, coba kita cari di sini ping indeks pertama, indeks ke 0, kemudian peng indeks pertama, maka tes masuk ke indeks kedua. Dan pong di sini menjadi indeks ketiga. Oke. Begitu juga ketika kita contoh memasukkan dia ke indeks ke-0, maka teks akan menjadi indeks ke-0. Tes 2 akan menjadi indeks ke-0 dalam list tersebut. Oke, itulah perbedaan append, cara menginsert data menggunakan metode append atau cara menginsert data menggunakan metode insert. Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Kemudian, jika kita tidak memasukkan indeks ke dalamnya, akan terjadi error. Oke, maka teman-teman harus hati-hati. Kita harus menginsert indeks keberapa yang akan kita masukkan ke dalam list tersebut. Oke, di sini 4, maka dia masuk ke sini. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, oke, ini kita hapus saja dulu. Ini kita komen. Oke, bagaimana cara meremove item di dalam list tersebut? Oke, ada beberapa metode atau ada beberapa cara untuk meremove item di dalam list tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita punya variabel X, kemudian ada function remove. Oke, kemudian ada function remove, kemudian nama dari item tersebut, apa yang ingin kita hapus. Contoh di sini kita ingin menghapus pang, lalu kita coba print nilai X, lalu coba kita running. Kita running sekali lagi. Oke, teman-teman perhatikan, sebelum kita remove, value-nya ping, peng, pong, pung, pang. Namun ketika kita remove pang atau indeks terakhir dalam list tersebut, maka pang hilang dari list tersebut. Oke, sebagai contoh kalau kita hapus di sini ping, teman-teman bisa lihat di sini ada ping, namun di sini sudah tidak ada item ping. Jadi kita menggunakan function remove atau metode remove menggunakan memanggil nama itemnya di dalam parameter remove tersebut. Kemudian kita memiliki lagi di sini namanya pop. Function pop atau metode pop untuk meremove. Kita komen. Lalu di sini kita X pop. Lalu coba kita running. Di sini yang perlu teman-teman ketahui, jika kita tidak memberikan parameter di dalam function pop, atau gini, kita coba saja 3, kita running, teman-teman perhatikan, maka ping, peng, pong, pang, pung hilang dari
list tersebut. Kenapa? Karena indeks ketiga dari list tersebut adalah pung 0, 1, 2, 3. Di sini yang kita masukkan adalah indeks dari item tersebut. Contoh kita menghapus indeks pertama, maka indeks pertama itu 01 peng. Maka peng hilang dari dalam list tersebut. Oke, sebelumnya ada. Oke, kemudian ketika kita pop indeks pertama, maka indeks pertama hilang dari list tersebut. Oke. Nah, tadi sebelum atau jika kita tidak memberikan nilai indeks pada function atau metode tersebut, maka Python akan menghapus item terakhir, oke, di dalam list tersebut. Item terakhir akan dihapus di dalam item tersebut. Perhatikan di sini pung tidak ada di dalam di dalam list berikutnya. Item pung tidak item pang tidak ada di dalam list item berikutnya. Oke, ketika kita pop tanpa parameter di dalamnya, maka dia akan menghapus item terakhir jika kita tidak memberikan parameter di dalam function tersebut. Oke. Kemudian kita memiliki lagi keyword del di sini. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, del di sini, kemudian value-nya variabel apa, kemudian kita ingin menghapus indeks ke 0 misal, lalu coba kita running. Perhatikan teman-teman, ping hilang dari list item tersebut karena kita menghapus item ke 0, indeks ke 0 dari list tersebut, maka item ping hilang dari list berikutnya. Oke. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, kita bisa menggunakan del juga untuk menghapus seluruh list tersebut. Caranya adalah ketika kita hapus ini lalu kita panggil variabelnya dan kita running, terjadi error yang artinya item tersebut atau variabel tersebut tidak terdefinisi atau tidak ada di dalam memori. Oke, ketika kita delete variabel tersebut. Oke, kemudian yang terakhir kita memiliki function clear. Langsung saja. Oke, ada yang kita salah. Oke, biar teman-teman bisa ingat nanti. Oke, sini dia. Oke, kemudian ada function clear. Contoh x.clear. Kemudian coba kita running. Perhatikan perbedaan del, keyword del dengan function clear adalah ketika kita menggunakan function clear, variabel tersebut masih ada di dalam memori, namun semua item di dalamnya dihapus atau di clear. Namun ketika kita menggunakan keyword del, kita betul-betul menghapus variabel x dari memori. Maka di sini errornya itu adalah x is not defined. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Function keyword del menghapus semuanya, termasuk keberadaan dari variabelnya di dalam memori. Namun function clear digunakan untuk menghapus semua value di dalam list tersebut tanpa mendelete variabel x dalam memori. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian kita komen dulu ini. Kemudian kita bisa mengcopy list mengcopy list item atau kita bisa mengcopy data type list, data type list x ke variabel lainnya. Sebagai contoh, coba kita buat x, lalu kita print y, lalu coba kita running. Yang perlu teman-teman ketahui di sini,
ketika kita membuat mengcopy sebuah item, contohnya Y sama dengan X, oke, maka yang perlu teman-teman ketahui di sini Y, oke, memiliki address yang sama atau reference yang sama dengan variabel X. Jadi cara mengcopy mengcopy data type list, kita tidak boleh langsung mengassign atau mengisi nilai variabel baru dengan variabel yang akan kita copy. Oke? Tidak semudah itu. Kita memiliki function untuk melakukan copy variabel atau mengcopy list pada Python. Oke? Kita menggunakan function copy. Oke, sebagai contoh x.copy. Lalu coba kita running. Ya. Di sini kita berhasil mengcopy list item di sini dari item X menjadi list item Y. Oke? Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan sorry teman-teman, kita juga bisa menggunakan for atau looping control untuk mengcopy value-nya ke dalam list tersebut. Oke. Kemudian kita bisa juga menjoin dua buah atau menggabungkan dua buah list secara bersamaan. Oke. Kita bisa menggunakan plus di sini sebagai contoh, kita ingin menjoin dua buah list. Oke, kita contohkan di sini. Kita punya variabel Y, lalu kita buat variabel berikutnya, contohnya x, y, z sama dengan x plus y. Lalu kita coba print nilai z di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Oke, di sini kita sudah berhasil menjoin atau menggabungkan dua buah list. Oke, biar lebih ini. Oke, lalu coba kita running. Perhatikan, kita sudah berhasil menjoin variabel X dengan variabel Y. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ketahui, selain menggunakan copy, kita juga bisa menggunakan extend, function extend untuk mengcopy. Selain kita menggunakan plus, kita juga bisa menggunakan extend, function extend, untuk untuk menggabungkan dua buah list secara bersamaan. Oke. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. List 1 extend. Sebentar teman-teman, seperti ada yang hilang di sini. Oh ya, oke. Kita tidak memerlukan ini. Coba kita running. Oke, teman-teman bisa mengextend nilai value variabel Y ke dalam X, maka kita tidak memerlukan variabel baru untuk sebagai nilai balikan dari extend. Oke. Extend tidak memiliki nilai balikannya, maka kita hanya memanggil nilai X. Oke. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Selain dengan cara seperti ini, kita juga bisa menggunakan for looping control juga untuk menggabungkan kedua value tersebut. Tapi untuk looping control mungkin kita akan bahas di session-session berikutnya. Saya harap teman-teman mengerti untuk tutorial kali ini, untuk bagaimana cara penggunaan data type list pada Python, bagaimana cara memanggil datanya, meremove dan lain sebagainya. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau tidak terlalu baik. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya harap berguna untuk teman-teman. Terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa
subscribe, like, tekan juga tombol loncengnya agar terus update tutorial-tutorial kita yang baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks.